Halo semuanya, apa kabar? Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat datang kembali di dalam Renungan Rohani, Aku Percaya. Saya sangat mengucap syukur hari ini kembali boleh berbagi kebenaran firman Tuhan yang sama-sama yuk kita akan lihat, yaitu dari Mazmur pasalnya yang ke-52, ayatnya yang ke-10. Dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Haleluya. Ayat ini menurut saya sangat indah. Dan ayat ini memberi kekuatan tersendiri bagi saya pribadi. Hari ini firman Tuhan, apa yang akan kita renungkan? Kalau saudara mau mencatat, silakan saudara catat. Firman Tuhan, hidup orang percaya seperti pohon zaitun. Sekali lagi, hidup orang percaya, hidup kita seperti pohon zaitun. Kenapa disamakan, atau mungkin saudara bertanya, kenapa seperti pohon zaitun? Yang pertama, terlebih dahulu, saya percaya bahwa di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang pernah menjadi kebetulan. Tuhan seringkali memakai, yaitu seringkali di Alkitab mencatat, yaitu tentang keberadaan pohon zaitun dan juga anggur tentunya. Dan hari ini kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan. Pemazmur mengatakan, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Kata menghijau di sana artinya yang tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik, tumbuh dengan benar, yang berada di dalam rumah Allah. Lagi-lagi, kenapa pohon zaitun? Pohon zaitun adalah sebuah pohon yang paling berharga bagi orang Ibrani zaman purba. Dan bahkan sampai sekarang, pohon zaitun adalah jenis pohon yang hidupnya bisa sangat lama, hidupnya ribuan tahun. Saya ingat waktu saya mengadakan perjalanan rohani bersama dengan saudara-saudara seiman, ketika kami datang ke Yerusalem, kami berkesempatan untuk datang ke sebuah tempat yang tentunya saudara pernah mendengar dan bahkan sudah pernah membaca ayat firman Tuhan di Alkitab, yaitu kami ke Taman Getsemani. Taman Getsemani, di sana ada sebuah tempat di mana bertumbuh banyak sekali pohon zaitun, ya saudara. Dan di sana pohon zaitun yang paling tua umurnya sampai yang paling muda bertumbuh bersama-sama. Dan konon kabarnya pohon zaitun yang paling tua itu ada bertumbuh di Taman Getsemani, pohon zaitun yang di saat masa Yesus ada di bumi ini, saudara. Jadi pohon zaitun itu udah sangat lama dan sangat tua, ribuan tahun umurnya. Dan apa yang hari ini saya mau sampaikan, bahwa begitulah pohon zaitun yang tertanam di rumah Allah. Dia bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan benar, bertumbuh dengan subur. Dan ia punya umur yang panjang. Artinya apa? Pohon zaitun ini berumur panjang. Dan pemazmur mengatakan, hidupnya seperti pohon zaitun. Saudara dan saya, kita harus percaya bahwa hidup kita juga seperti pohon zaitun, berharga di mata Tuhan dan panjang umur. Oleh karenanya di Mazmur 52 ayat 10 ini, ya, sama-sama kita akan belajar bahwa saya menemukan setidaknya ada 2 langkah hidup orang percaya, yaitu bagaimana bisa seperti pohon zaitun. Yang pertama, hari ini sesuai dengan konteks firman Tuhan yang kita dengar hari ini, Mazmur 52 maksud saya, ayatnya yang ke-10. Tinggallah di dalam rumah Allah. Haleluya. Tinggallah di dalam hadirat Tuhan. Tinggallah di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena lagi-lagi, tadi saya sampaikan, zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah itu bertumbuh dengan benar, menghijau, saudara. Mazmur 92 ayat 14 dikatakan demikian. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ketika kita tinggal dalam Tuhan, maka kita semakin kuat. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka saudara dan saya semakin disempurnakan, semakin kita diperlengkapi. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, apapun yang hari ini kau butuhkan, apapun yang kau doakan, Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Keluaran 23 ayat 25 bilang begini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan yang berjanji, ya, asal apa saudara? Dalam Alkitab
Selalu ada berkat yang Tuhan Yesus sediakan ketika saudara dan saya taat. Ketika saudara dan saya ikut menurut kehendak-Nya, selalu disediakan berkat. Tuhan bilang, kamu harus beribadah pada Tuhan Allahmu. Beribadah artinya apa? Tinggal di dalam Tuhan. Dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka Alkitab janji, Dia memberkati roti makanan kita, Dia menyediakan, memberkati air minuman kita, dan Dia menjauhkan penyakit dari tengah-tengah hidup saudara dan saya. Asal apa? Asal saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan. Ada unsur minyak zaitun, ada unsur zaitun, yaitu kuasa, sarana, minyak urapan. Ketika saudara dan saya diurapi, tinggal di dalam Tuhan, sama seperti zaitun di Taman Getsemani, ia tumbuh kuat, bahkan ribuan tahun, panjang umur. Berbicara tentang keselamatan, saudara dan saya, apapun hari ini yang menjadi sakit penyakitmu, apapun hari ini yang menjadi kecemasanmu, datang sama Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan. Ya, pergunakan kuasa Tuhan, sarana yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan, tekunlah berdoa. Tuhan beri sarana, kuasa minyak urapan. Saya teringat ada seorang ibu namanya Ibu Rita. Ibu Rita ini saudara, dia divonis, ya singkat cerita, dia divonis sebuah penyakit yang langka, yang konon kabarnya penyakit yang terkutuk, kusta, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi ketika dia rajin beribadah, dia memohon dukungan doa, ya dukungan doa yang sangat-sangat dia butuhkan dengan kuasa minyak urapan, dengan sarana minyak urapan. Dia mengimani, dia menerima, dia mengurapi badannya, dia mengurapi tubuhnya, dia oleskan dari kepala sampai kaki. Bahkan ketika dia cek beberapa waktu kemudian, petugas medis profesional terheran-heran berkata, ini sangat heran dan belum pernah terjadi kecuali kalau kuasa Tuhan yang bekerja, maka mujizat terjadi, kustanya hilang, sembuh total tanpa ada sisa, dan tubuhnya menjadi normal, sehat, sempurna seperti sedia kala. Dan hari ini saya mau sampaikan, tinggallah dalam Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara dan saya tinggal dalam Tuhan, apa saja yang saudara dan saya imani hari ini, termasuk penyakitmu, pasti bisa sembuh, pasti berkemenangan di dalam Tuhan. Yang berikutnya, hari ini sama-sama kita boleh melihat langkah yang pertama, tinggallah di dalam rumah Allah. Yang kedua, percayalah akan kasih setia Tuhan. Alkitab tadi mengatakan di Mazmur 52, dikatakan di sana saudara, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tuhan gak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak akan sekali-kali membiarkan engkau dan aku. Setiap kita yang berharap pada kasih setianya Tuhan, saudara dan saya gak akan pernah kekurangan. Saudara dan saya gak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Tapi berharaplah pada kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya. Karena kebaikan Tuhanlah yang memelihara hidup saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini, ayo kejar kuasa, kejar kerajaan sorga. Berharaplah yang baik, datanglah pada Tuhan Yesus. Dan hari ini saya percaya saudara, kalau firman Tuhan ini saudara dengar, jangan berharap sama dunia, jangan berharap pada manusia, jangan berharap pada temanmu, jangan berharap pada keluargamu, jangan berharap pada sahabatmu, karena manusia pada dasarnya mengecewakan. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Hari ini ambil keputusan, ayo kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hidup orang percaya seperti pohon zaitun yang panjang umur, kuat di dalam segala keadaan. Pohon zaitun itu saudara, kuat di semua musim. Bisa bertumbuh di musim kemarau, musim dingin, apalagi di Indonesia. Ya saudara, seringkali kita lihat ada panas. Ya saudara, di Indonesia ada dua musim. Musim panas dan panas sekali. Ya saudara, musim panas dan mungkin musim hujan. Tapi pohon zaitun bisa bertumbuh di mana saja. Itulah hidup saudara dan saya. Seperti pohon zaitun. Kita yang tinggal dalam Tuhan, kita yang berharap pada kasih setia Tuhan. Walaupun keadaan berubah, walaupun manusia berubah, walaupun mungkin sahabatmu berubah, walaupun keluargamu berubah, walaupun keadaan sulit, tapi kita yang berharap sama kasih setia Tuhan, kita akan terus kuat bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita boleh menghadapi semua pergumulan. Asalkan bersama dengan Tuhan, kita pasti berkemenangan. Mujizat pasti menjadi bagian saudara dan saya yang percaya. Puji Tuhan, jadilah kuat, jadilah setia, tetaplah percaya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.